saya Talia Salwajita. Dari nomor absen 6, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Linux. Linux adalah sistem operasi komputer yang bersifat open source, gratis, dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Yang pertama, open source. Open source, Linux dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja dengan dilisensikan. Yang kedua adalah gratis. Gratis diartikan kita tidak menggunakan uang sebesar pun dalam menggunakan Linux. Yang ketiga ada dapat diubah sesuai kebutuhan. Dapat diubah sesuai kebutuhan bisa dibilang dengan fleksibel. Aplikasi Linux sangatlah fleksibel untuk semua orang. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ramadan Doni Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Linux. Sistem operasi ini pertama kali dibangun pada kernel atau inti operasi sistem. Linux pertama kali berdiri pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Pada awalnya, Linux digunakan hanya sebagai hobi dan tidak digunakan secara luas. Namun seiring dengan perkembangan internet, komunitas pengembang Linux semakin berkembang dan Linux menjadi semakin populer. Pada tahun 1993, Slackware menjadi distribusi Linux yang pertama kali dirilis secara komersial. Setelah itu muncul beberapa distribusi Linux lainnya seperti Debian, Red Hat, SUSE, dan Ubuntu. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Nyonya Dewi Anggraini, nomor absen 27. Linux juga populer di kalangan pengembang perangkat lunak karena penggunaannya dapat disesuaikan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, Linux juga populer di kalangan pengguna server dan pengguna akhir, terutama lingkungan bisnis dan organisasi pemerintah. Seiring berkembangnya teknologi, Linux juga mendukung perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Salah satu distribusi Linux untuk perangkat mobile adalah Android yang digunakan sebagian besar smartphone di seluruh dunia. Saya Adi Fernanda Putra. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi Linux. Yang pertama Ubuntu, yang kedua Debian, yang ketiga Knos, yang keempat Red Hat Enterprise Linux atau RHEL, yang kelima Gentoo, yang keenam Fedora, yang ketujuh OpenSUSE, yang kedelapan Linux Mint, yang kesembilan Manjaro, yang kesepuluh Elementary OS. Perkenalkan, nama saya Jawa Rizal. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihannya: 1. Stabilitas yang terjamin. 2. Hemat biaya. 3. Kebalakan malware. 4. Kebebasan dan fleksibilitas. 5. Keandalan. Kekurangannya adalah: 1. Kurangnya dukungan untuk aplikasi tertentu. 2. Keterbatasan game. 3. Tampilan permukaan yang rumit. 4. Tidak semua distribusi sama. If the sun refused to shine,